Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online. Pertemuan yang ke-14 dalam mata kuliah advokatur. Bagian pertama, yaitu yang berjudul pengertian jenis-jenis eksepsi dan syarat-syarat surat dakwaan. Bagian pertama, subbab A, pengertian eksepsi. Pengertian cara harfiah, eksepsi adalah suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan penggugat di muka sidang pengadilan agama dan sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat yang mengajukan sanggahan atau eksepsi adalah disebut eksipien. Maksud pengajuan eksepsi adalah agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Menurut Ahmad Sumadi Praja, eksepsi adalah bantahan, tangkisan atau merupakan alat pembelaan yang bertujuan untuk menghindari diadakannya suatu putusan tentang pokok perkara. Sedangkan Andi Hamzah mengatakan, eksepsi adalah tangkisan, keberatan sangkalan, atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tersebut. Luhut MP Pangaribuan mengartikan eksepsi atau keberatan sebagai suatu tangkisan untuk menjawab surat dakwaan tersebut berhubungan dengan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara. Kedua, dakwaan tidak dapat diterima. Ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh HAK Muhammad Anwar, Khalimah Suyanto, Supriyadi yang menyatakan bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang. Sebab sebelumnya hakim, ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan meneliti kemungkinan diajukannya eksepsi. Sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat ditolak. Hanya kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi bila dalam persidangan ada hal-hal yang dilupakan oleh majelis hakim. Dalam perkara pidana, masalah mengenai keberatan atau eksepsi diatur dalam pasal 156 ayat 1-7 KUHP. Menyatakan yang pertama, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Kedua, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya dalam hal tidak diterima atau pihak hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Ketiga, dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Keempat, dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Kelima, poin A, dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu 14 hari sejak ia menerima perkara dan
membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. Poin B. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang telah menimpahkan perkara itu. Keenam, apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5 berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka Kejaksaan Negeri mengirimkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. 7. Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang membuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjut pada bagian kedua. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.